Sahabat pemirsa, selamat berjumpa kembali. Saya MC Mariati kembali hadir untuk Anda. Untuk berbicara di depan umum, tiba-tiba bingung. Auranya terpancar, membuat semua orang diam dan mendengarkan. Enggak mudah. Evaluasi, latihan penting. Sekali lagi, latihan. Salam sukses. Sahabat pemirsa, selamat berjumpa kembali. Saya MC Mariati kembali hadir untuk Anda. Kali ini ingin berbagi tentang public speaking. Ini juga karena permintaan banyak orang. Beberapa orang minta, ayo ibu kasih materi tentang public speaking. Dan kebetulan juga saat ini sedang ada kelas saya tentang public speaking, jadi sekalian gitu ya. Nah, public speaking merupakan keterampilan yang sangat penting. Sebetulnya ini merupakan keterampilan penunjang. Tapi apapun profesi Anda, apapun pekerjaan Anda, jika Anda memiliki keterampilan di dalam public speaking, itu akan memudahkan banyak hal. Jalan-jalan menuju sukses terasa semakin lebar gitu ya. Nah, di dalam kenyataannya ya, banyak orang yang dalam kehidupan sehari-hari itu nampaknya cerewet, banyak ngomong, rame gitu ya. Tetapi ketika tiba-tiba diminta untuk berbicara di depan umum, mendadak bingung, mendadak gugup, mendadak deg-degan nggak karuan, bahkan blank. Nah, nggak sesuai ya dengan sehari-harinya, dia banyak ngomong gitu ya, ceriwis, tapi begitu diminta ngomong langsung gugup. Bahkan kadang-kadang mereka memilih untuk tidak tampil, memilih untuk di belakang saja. Nah, ini tidak sesuai dengan kenyataan sehari-hari. Nah, padahal public speaking adalah sebuah keterampilan yang bisa dipelajari. Ya betul, public speaking itu bisa dipelajari dengan cara yang benar, dengan teknik yang tepat, maka apapun masalahnya pasti bisa dihadapin. Apapun tantangannya pasti bisa ditaklukkan. Nah, tapi public speaking bukan sekedar ngomong di depan umum loh. Public speaking itu berbicara, tetapi bagaimana bicara itu mempunyai kekuatan. Berbicara, berkomunikasi yang powerful gitu ya, yang dapat memotivasi orang lain, mempengaruhi orang lain, menggerakkan orang lain untuk melakukan tindakan seperti yang kita inginkan. Nah, sekarang mungkin Anda pernah mengikuti sebuah seminar atau mengikuti sebuah acara di mana Anda ketemu dengan pembicara yang menurut Anda pembicara itu sangat membosankan ya. Bikin Anda ngantuk, bikin Anda bete, ya, bikin Anda nggak betah, bikin Anda seperti terpenjara, waktu terasa begitu lama. Nah, rasa-rasanya Anda sudah nggak tahan di tempat itu. Pada saat waktu selesai, Anda rasanya plong, sit by the bell, gitu ya, sit by the bell. Nah, itu menandakan bahwa pembicaranya tidak menarik. Nah, sekarang sebaliknya, mungkin Anda pernah mengikuti sebuah acara, ya, terus kemudian pembicaranya sangat menyenangkan, sangat menarik, sangat percaya diri. Nah, Anda mengikuti dengan sangat antusias dan tidak terasa waktunya habis. Itu artinya pembicaranya sangat menarik ya. Nah, sekarang coba ya Anda ingat kembali, yang membuat Anda terkesan, yang membuat Anda teringat dan tertarik dengan pembicara itu, materinya atau cara menyampaikannya? Cara menyampaikannya kan? Nah, jadi sebetulnya bagaimana menyampaikan materi yang baik sehingga orang senang mengikuti public speaking kita ya. Nah, saya akan berikan tips 10 poin penting dalam public speaking. Ya, 10 poin penting dalam public speaking. Saya akan mulai yang pertama. Yang paling penting di dalam public speaking adalah rasa percaya diri. Itu sangat penting. Itu poin pertama yang sangat penting, yaitu percaya diri. Tetapi tidak ada orang yang tidak pernah gugup di dalam awalnya berbicara di depan umum.
Pasti semua orang akan mengalami, saya pun juga mengalami seperti itu. Dulu saya gugup banget, saya tidak pede dan lain-lain. Dan itu dihadapi semua orang, ya. Dan bentuk dari gugup itu bentuknya adalah grogi, panas dingin, keringatan, ya, keringatan, kemudian gemetar, sakit perut. Nah, kemudian salah gaya gitu, mati gaya, dan bahkan blank. Nah, sekarang sebetulnya saya mau tanya, pada saat Anda takut, pada saat Anda grogi, nah pada saat itu Anda sedang memikirkan apa? Atau saya tanya lagi, Anda grogi itu setelah maju ke depan atau sebelum maju ke depan Anda sudah grogi? Hampir semua pemula yang saya tanya begitu, jawabannya adalah sebelum maju sudah grogi. Ya, bagaimana dengan Anda? Ya, sebelum maju sudah grogi. Nah, kemudian pertanyaan berikutnya, nah pada saat Anda grogi itu, sebelum maju itu, Anda sedang memikirkan apa? Biasanya jawabannya adalah saya takut. Saya takut nanti nggak bisa jawab, saya takut nanti malu, saya takut nanti tiba-tiba saya kehilangan materi, saya takut tiba-tiba nanti dipermalukan dengan pertanyaan yang sulit. Nah, biasanya gitu. Jadi jawabannya adalah saya takut ini, saya takut ini, saya takut ini. Nah, sebetulnya itu yang terjadi karena kita salah berpikir di awal. Karena terjadi di dalam tubuh kita. Ada pola pikir, ada pola rasa, ada pola tindak. Nah, ini artinya secara psikologis, apapun yang kita pikirkan akan berdampak pada hati kita. Apa yang kita rasakan akan berdampak pada ekspresi kita. Pada saat kita mikirkan takut ini, takut itu, takut ini, takut itu, sudah nggak nyaman dulu hatinya. Pada saat hatinya nggak nyaman, sudah pasti nanti pada saat tampil benar-benar terjadi seperti yang kita pikirkan. Nah, terus sekarang bagaimana cara mengatasi grogi? Nah, saya punya tip yang keren nih ya. Cara ngatasin grogi adalah setting pikiran yang benar. Pada saat kita mau bicara di depan umum, pada saat kita mau melakukan berbicara di depan banyak orang, yang kita pikirkan harusnya sebaliknya yang tadi. Yang kita pikirkan begini, nanti pasti segalanya akan baik. Nanti pasti oke, seluruh pertanyaan nanti bisa saya jawab, nanti audiens senang, nanti semuanya antusias mendengarkan saya. Terus kalau nanti nggak bisa jawab gimana? Ya nggak masalah, kan saya tidak harus sempurna. Kalau saya nggak bisa jawab, saya biasanya begitu ya, saya tinggal bilang, mohon maaf saya belum tahu, akan saya jawab nanti. Atau kita berdiplomasi, pastinya Anda nggak perlu menuntut diri sempurna dan keren. Nah, pada saat seperti itu justru kita nggak punya beban. Nah, pikirkan yang positif, visualisasikan bahwa nanti oke, nanti akan baik, nanti akan sukses, nanti akan nyaman. Nah, setelah itu kita tenang, ya kita tenang, dan biasanya akan terjadi seperti yang kita pikirkan. Jadi ingat, untuk mengatasi grogi, lakukan sebuah visualisasi yang positif. Apa yang Anda bayangkan itu nanti pasti terjadi. Saya pun melakukan itu. Ingat, saya dulu sangat grogi, sangat nggak percaya diri, tapi sekarang saya menjadi pembicara. Nah, prosesnya seperti itu. Saya lakukan visualisasi, dan biasanya oke. Nah, itu yang pertama. Kita masuk poin yang kedua. Ya, poin yang kedua. Poin yang kedua adalah kuasai materi. Kalau Anda menguasai materi, udah pasti keren. Apalagi materi bagus. Kemudian materi bagus, dan materi itu dibutuhkan audiens. Kemudian materi Anda kuasai, materi bagus dibutuhkan audiens dan Anda menguasai. Nah, pada saat seperti itu Anda jadi penguasa panggung. Panggung itu seolah-olah ini panggung Anda penguasanya. Semua pasti memperhatikan, semua pasti antusias. Karena apa? Karena Anda sangat menguasai, dan materi itu disukai, dan materi itu dibutuhkan. Maka kalau kita mau menyampaikan materi tertentu, pastikan bahwa materi itu dibutuhkan. Materi sebagus apapun, kalau tidak tepat pada sasaran, audiens juga nggak ingin mendengarkan lebih lama lagi. Nah, jadi percuma juga kita ngomong, sekalipun itu bagus di audiens yang lain, tapi di audiens yang ini, itu nggak cocok, kita nggak diterima. Nah, jadi pastikan
materinya bagus, dibutuhkan audien, dan Anda menguasainya. Dengan begitu, Anda akan menjadi artisnya. Anda penguasa panggungnya. Itu yang kedua. Kita masuk yang ketiga. Ya, yang ketiga adalah 3V. Verbal, vokal, visual. Tapi kita mulai dari yang pertama dulu, yaitu verbal. Ya, di dalam teori komunikasi, verbal ini mensupportnya itu 7%, nanti vokalnya itu 38%, dan visual itu 55%. Itu di dalam public speaking sama. Kita mulai dari yang verbal. Pastikan bahasa Anda bagus, pastikan artikulasi Anda jelas. Maksudnya jelas itu enggak belibet, tidak gagu, ya. Bahasanya jelas. Kalau bilang A ya bilang A, mulutnya terbuka. A, latihannya begini, A, I, U, E, O. Kalau O ya begini, jangan Anda bilang A, I, U, E, O, tapi A, I, U, E, O. Nah, seperti itu. A, I, U, E, O, jadi sama-sama nggak terbuka. Nah, artikulasi akan jelas kalau Anda mengatakan mulutnya terbuka sesuai dengan bahasanya apa? A, I, U, E, O. Nah, gitu ya. Jadi jelas. Artikulasinya jelas, tidak numpuk-numpuk, tidak belibet gitu ya tadi ya. Nah, itu yang ketiga. Kita masuk ke yang keempat. Yang keempat adalah vokal. Nah, yang keempat vokal. Vokal tadi kalau verbal 7%, vokal itu 38%. Nah, vokal ini sangat penting karena mensupport lebih besar ya. Nah, vokal itu intonasi ya, terdiri dari apa saja? Tinggi rendahnya nada kita bicara, ya. Tinggi rendahnya nada kita bicara, kemudian cepat lambatnya kita bicara, ya. Atau ringan dan kuatnya, ada tekanan atau tidak di dalam kata-kata itu. Itu penting. Saat kapan kita meninggi, saat kapan kita turun, ya. Kemudian saat kapan dikuatkan, saat kapan harus cepat gitu ya, penuh semangat, atau mungkin harus pelan-pelan supaya jelas. Nah, itu intonasi sangat penting. Harus ada dinamikanya. Jangan sampai vokal Anda monoton. Materinya bagus, kalau vokalnya monoton nanti juga akan membuat orang mengantuk. Gitu. Nah, jadi itu penting sekali ya. Nada tinggi biasanya sasarannya adalah untuk gembira. Kemudian apalagi disupport. Nada tinggi cepat. Nada tinggi cepat itu terasa ringan. Gembira, ringan, gitu, semangat gitu ya. Tetapi kalau nadanya diturunkan, kemudian sedikit lebih lambat, ada penekanan yang kuat, itu diperlukan kalau ini penting. Nah, itu seperti itu. Jadi Anda harus mengatur kalimat yang mana. Ini saya berikan contoh ya. Ada tulisan di depan, itu akan saya bacakan. Misalkan begini. Public speaking merupakan keterampilan penunjang yang sangat penting. Apapun profesi Anda, jika Anda memiliki keterampilan berbicara di depan umum, maka jalan-jalan menuju sukses akan terasa lebih lebar. Nah, coba bayangkan kalau intonasinya saya baca begini. Public speaking merupakan keterampilan penunjang yang sangat penting. Apapun profesi Anda, jika Anda memiliki keterampilan public speaking, maka jalan-jalan menuju sukses akan terasa lebih lebar. Datar. Nah, tidak menarik ya. Harus ada kapan harus tinggi, kapan harus rendah, kapan harus tekanan, kapan harus jeda, kapan harus koma. Itu penting. Di dalam intonasi itu penting. Kadang-kadang kita mesti menggebu-gebu, mesti kuat gitu ya. Tapi kadang-kadang mesti biasa saja. Kadang-kadang mesti santai, kadang-kadang mesti gebut gitu ya. Nah, cepat gitu. Itu ada tujuannya sendiri. Vokal. Ingat, vokal 30% menentukan public speaking. Ya. Nah, sekarang yang kelima. Yang kelima, tadi verbal, vokal, visual. Visual itu 55%. Dan ini yang paling penting. Yang lain juga penting, tapi ini yang paling penting. Nah, di dalam visual itu terdiri dari apa saja? Visual itu terdiri dari ekspresi wajah kita ketika berbicara dengan orang. Ekspresi wajah kita itu sekitar mata, kemudian bibir. Ya, eye contact-nya ada. Jadi kalau berbicara di depan umum, jangan hanya melihat ke satu orang, tapi pandang semua peserta, semua audien dipandang semuanya. Jadi seolah-olah ada kontak mata kita dengan peserta, dengan audien kita. Nah, seperti itu. Itu dari ekspresi. Kemudian wajah kita jangan terlalu tegang, ya.
kita santai gitu ya, sampaikan dengan nyaman. Karena gini, kalau kita berbicara di depan umum, wajah kita tegang, apalagi gugup, itu audien kita ikut gugup. Ikut gugup biasanya. Tetapi kalau kita tenang, kita nyaman, mereka sangat menikmati. Ya. Jadi ekspresi kita harus nyaman. Kemudian visual bukan hanya ekspresi wajah, tapi juga body language. Ya, body language itu cara kita berdiri, cara mungkin duduk ya, cara kita duduk, cara kita bergerak, misalkan di panggung nih, cara kita berjalan ke sana kemari, itu diperhatikan. Ya, body language kita, gerak-gerak kita seperti apa, itu sangat penting. Jadi Anda harus bisa mengontrol diri, jangan di pojok aja, terus nggak berjalan kemana-mana, atau hanya berdiri tegang tanpa bergerak ataupun apa. Nah, itu body language kita, ya, itu penting. Nah, kemudian gestur itu gerakan tangan ini ya. Gerakan tangan kita boleh menambahkan semangat, misalkan menambahkan semangat seperti ini, boleh begini, kalau berhenti biasanya begini atau begini. Nah, yang penting ada gerakan gitu ya, karena ini mensupport, kata-kata kita akan disupport oleh tangan kita. Tetapi nggak boleh terlalu lebar ya, nggak boleh terlalu nah seperti itu ya. Jadi sekedarnya ya, biasanya nggak boleh lebih dari sekian, nggak boleh terlalu lebar. Nah, ini gestur kita. Nah, ini juga akan mensupport public speaking, kita bicara. Komunikasi kita akan lebih kuat ketika gestur kita mengikutinya. Ya, tapi yang penting tidak berlebihan, ya, tidak berlebihan. Kemudian selain gestur adalah penampilan. Nah, penampilan itu terdiri dari busana Anda. Nah, busana disesuaikan dengan acaranya, disesuaikan dengan kondisinya. Tapi pastikan busana Anda adalah Anda nyaman dengan busana itu. Karena kalau Anda tidak nyaman dengan busana yang Anda pilih, biasanya juga nggak nyaman itu terekspresi di wajah Anda. Nah, jadi pilihlah busana yang Anda nyaman, kemudian tata rias seperlunya, ya disesuaikan tadi ya. Dengan demikian Anda merasa juga lebih pede, lebih percaya diri dengan apa yang Anda pakai. Nah, ini untuk visual. Yang kelima ya, kita masuk ke yang keenam ya, Yang keenam adalah inner power. Nah, ini agak sulit untuk dipelajari ya. Kadang-kadang kita melihat ada seseorang ketika berbicara itu penjiwaannya luar biasa. Itu dari dalam. Ada kekuatan dari dalam, ada personal power yang sangat-sangat kuat di dalam dirinya. Kemudian komunikasinya juga kuat, dan itu juga dibangun dari seseorang yang memiliki karakter yang kuat. Nah, kadang-kadang orang itu belum bicara, baru berdiri ke depan, audien langsung mendengarkan semuanya. Kemudian begitu setiap kata mulai muncul, audien seperti ada daya magis yang sangat kuat. Kemudian semua diam, semua mendengarkan, semua terpesona gitu seolah-olah. Nah, itu ada yang namanya inner power, ada karisma, ada kekuatan dari dalam, auranya terpancar, membuat semua orang diam dan mendengarkan. Enggak mudah, enggak mudah, tapi bisa dipelajari, Orang-orang seperti ini biasanya belajar gini, yang saya lakukan ini ya. Saya tahu saatnya kapan audien saya nyaman. Nah, ilmu yang saya pakai adalah ketika audien masih dalam gelombang beta, itu nggak mungkin dia bisa mendengarkan dengan nyaman. Kalau otaknya sudah masuk gelombang alfa, itu mereka mulai nyaman. Pada saat mereka mulai nyaman, masuklah pada materi utamanya. Nah, sebelum mereka masuk gelombang alfa, berbagai cara kita lakukan. Dengan segala macam teknik kita lakukan sampai audien kita siap. Jadi kita membantu audien menyiapkan diri. Kalau audien sudah siap, mereka beta, otomatis mereka mulai mendengarkan. Nanti kalau dia sudah mulai tertarik, dia masuk ke theta. Dia mendengarkan kita seolah-olah ya, serius, nyaman, serius, dalam banget. Setiap kata yang keluar dari mulut kita masuk. Nah, ini kita harus mengetahui tanda-tandanya orang sudah masuk di dalam theta. Pada saat itu kita bagaikan menanam
tanahnya sudah siap ditanamin. Dan itu kita tanam apapun pasti tumbuh, pasti masuk long memory. Nah, ini yang disebut kemampuan inner power-nya itu muncul. Orang bisa, audien kita bisa mendengarkan dari pagi sampai sore. Dia tidak capek, dia senang, dia tertarik, dan dia antusias. Nah, itu ya. Jadi pelajari tentang bagaimana membangun emosi audien supaya masuk di dalam gelombang alfa, kemudian theta, terus langsung kita masukkan apa yang akan menjadi target kita. Nah, itu tadi inner power ya. Nah, kemudian yang ketujuh adalah kenali audien. Penting sekali kenalin audien. Pastikan Anda mengenali audien Anda dengan baik agar Anda bisa menyiapkan materi, menyiapkan metode, menyiapkan bahasa yang tepat untuk mereka. Jangan sampai audien mereka, kita pendidikannya sekian, kita beri materi yang levelnya sekian, nggak nyambung nanti. Atau sebaliknya, audien kita levelnya di atas, kita terlalu sederhana, nggak masuk, juga nggak diterima nanti. Nah, oleh karena itu kenali audien supaya kita bisa level materinya seperti apa, bahasa yang kita pakai itu apa. Nah, gitu, itu untuk mengenali level di audien. Kemudian selain itu, saya kalau memberikan training misalkan ya, siapa pesertanya, dari perusahaan mana, mereka jabatannya level apa. Pada saat saya sudah menemukan identitas audiens saya langsung googling, saya cari segala sesuatu yang berhubungan dengan mereka, dan kalau saya menyampaikan yang berhubungan dengan mereka, pasti itu kena, pasti itu nyaman. Bahkan kadang-kadang saya mempelajari lebih dalam sebuah perusahaan karena karyawannya mau training nih ya. Jadi saya pelajari perusahaan itu lebih dalam, bahkan saya sampai lebih dalam daripada karyawannya. Jadi kan mereka akhirnya begitu antusiasnya mendengarkannya. Nah, itu seperti itu ya. Nah, oke, baik, kita lanjutkan ya. Kita lanjutkan. Yang kedelapan adalah interaktif. Nah, jadi jangan sampai Anda mengabaikan bagaimana kondisi audien. Anda harus tahu audien Anda tertarik enggak? Audien Anda kelihatannya bagaimana reaksinya? Mereka senang enggak? Nah, lakukan penyelesaian diri. Lakukan penyelesaian diri dengan keadaan. Nah, supaya apa? Supaya kita bisa interaktif dengan mereka. Kalau perlu, kalau memang itu komunikasi dua arah, bisa tanya jawab. Prinsipnya kita harus empati, kita harus peduli supaya kita tetap seirama dengan mereka. Oke, kita masuk yang ke-9 ya, yang ke-9. First impression itu penting banget. First impression itu penting banget. Kesan pertama yang sangat penting, dan itu terjadi hanya sekian detik di awal. Hanya sekian detik di awal sudah mempengaruhi kesan ya. Dan pada saat kesan pertama baik, akan berdampak pada berikutnya. Dan itu dibentuk melalui apa? Penampilan Anda. Yang terlihat oleh mereka adalah penampilan Anda. Kemudian bisa juga dipengaruhi oleh kata pembukaan Anda. Kata pembukaan Anda menarik enggak? Maka penting, siapkan kata pembukaan yang baik. Kemudian saat Anda mengenalkan diri, cara mengenalkan dirinya bagaimana? Itu menimbulkan kesan. Saat memasukin ruangan pun kadang-kadang sudah diperhatikan orang. Anda sedang berjalan menuju ruangan, orang sudah perhatikan. Saat Anda jabatan tangan, itu kesan yang sangat penting. Ingat, hanya sekian detik, tapi penting, maka jangan diabaikan. Oke, sekarang masuk yang ke-10. Yang 10 hanya ada 3 kata, yaitu latihan, latihan, dan latihan. Karena apa? Itu penting. Sehebat apapun bahwa jam terbang tetap penting. Nah, caranya meningkatkan jam terbang kalau kita belum dapat kesempatan adalah latihan, latihan, latihan. Bicara di depan kaca dengan materinya. Anda mengamati atau Anda direkam. Nanti kemudian dievaluasi. Ya, latihan penting. Sekali lagi, latihan, latihan, latihan. Nah, akan membuat Anda lancar, akan membuat Anda nyaman, akan membuat Anda sudah biasa dengan materi itu. Oke, sudah 10 materi yang saya sampaikan. Sebagai penutup, akan saya sampaikan bahwa berbicara di depan umum itu sangat menyenangkan. Kalau segala sesuatunya Anda siapkan dengan baik, saya percaya Anda akan ketagihan untuk berbicara di depan umum. Jangan lupa dipraktekkan. Semoga bermanfaat.
Jangan lupa like and subscribe. Salam sukses. Keep